telah hadir di kesempatan ini Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Indonesia, Bapak Ahmad Yazdi. Selamat datang Pak Ahmad Yazdi. Selamat datang Bang Yoyo, terima kasih nih waktunya Pak dan Ahmad Yazdi kesempatan. didampingi oleh Pak Dwi Susilo Budianto. Beliau adalah Ketua Badan Pengurus Wilayah PAI Jakarta. Terima kasih. Siap. Pak Ahmad Yazdi, Siap Bang. gimana sih masalahnya yang telah dihadapi di PAI ini? Aduh, rame-rame Bang ya. Iya. Aduh, iya. Sebenarnya sih ini masalahnya murni masalah organisasi sebetulnya. Betul. Masalah organisasi yang pada akhirnya karena kita berurusan dengan public figure yang dia hobinya mendistribusikan pesan-pesan pribadi, maka pada akhirnya jadi ditarik-tarik nih gitu kan. Urusan organisasi jadi ditarik-tarik ke ranah privat sebetulnya gitu. Oke. Cuman hari ini memang kami Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, saya selaku Sekretaris Jenderal, kemudian didampingi oleh Bang Boy, Badan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, menghadiri nih undangannya Bang Yoyo nih. Makasih. Kalau nggak datang nggak enak juga posisinya. Siap Bang. Ya. Jadi bagaimana awal mulanya sebenarnya? Awal mulanya saya buka satu statement ini dengan satu kalimat, yaitu Perkumpulan Advokaten Indonesia dinodai secara organisasi dengan tindakan pemalsuan, dugaan pemalsuan. Jadi kami sedang nyaman-nyamannya berorganisasi, tahu-tahu organisasi kami dibajak Bang. Dalam tanda petik, ahunya berubah, staffing kepengurusan pimpinan pusatnya berubah, gitu. Tanpa melalui mekanisme yang telah diatur secara resmi dan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Seperti itu Bang. Sebenarnya siapa yang melakukan itu? Nah, kalau Abang nanya siapa yang melakukan itu, gini Bang. Jadi kenapa nih saya sengaja bawa nih Bang dokumen sebanyak ini Bang? Ya. Karena kita kan kebetulan pengacara Bang. Jadi kalau ngomong harus pakai data nih. Betul. Jadi posisinya itu kami tanggal hari berapa kemarin tuh, berarti pada hari 21 Juli ya. 21 Juli itu pada hari Senin kami melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHP. 263. Kemudian pasal 266 KUHP dan atau 55 KUHP gitu. Nah, lokusnya, temposnya terjadi pada tanggal 5 Juni 2025 di wilayah Bogor. Kita mempersoalkan apa, Bang? Yang kita persoalkan, saya langsung aja, Bang. Ya, silakan. Saya mempersoalkan ini, Bang, nih. Jadi gini, Bang. Nah, ini organisasi advokat kami, dia secara sah dan legal hari ini kami tunduk pada Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dan untuk menyatakan bahwa perkumpulan kami legal, kami berhimpun, kemudian kami melaksanakan satu giat-giat profesi yang sudah diamanahkan dalam organisasi, yaitu pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat, kemudian ujian profesi advokat, kemudian kami juga melakukan pengangkatan advokat, Bang, untuk diajukan penyumpahan di pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Nah ini nih Bang nih, aktanya Bang nih. Nah ini akta pendirian kami Bang, yaitu akta nomor 13 tanggal 8 Maret 2017. Nah dengan nama Advokaten Indonesia atau Perkumpulan Advokaten Indonesia. Nah kami advokaten yaitu mengambil bahasa Belanda yang kalau kita mau lihat sejarah, Beli Advokaten itu tahun 1963. Awal sejarahnya itu ya. Awal sejarahnya. Jadi kami coba menghidupkan kembali gitu kan dengan nama Perkumpulan Advokaten Indonesia dan diaktakan secara legal dan resmi, kemudian melakukan PKPA, ujian profesi advokat dan penyumpahan. Alhamdulillah Bang, anggota PAI
Perkumpulan Advokat Indonesia, seluruh Indonesia tercatat sebetulnya ada 800 lebih, Bang. Nah, hanya hari ini di kepengurusan yang terakhir itu sebelum adanya, saya sih nggak mau bilang dualisme, Bang, ya. Sebelum adanya perampokan, ya, atau dalam tanda petik pembegalan, sudah ada tercatat 400 lebih, Bang. 420-an. Nah, itu advokat di seluruh Indonesia. Ada 16 BPW, Bang. Jadi sudah terbuka 16 badan pimpinan wilayah, berarti 16 pimpinan provinsi. Dan kurang lebih ada 40 lah, 40 cabang di seluruh Indonesia, atau 50 sampai 70. Nanti saya lihat lagi database-nya, Bang. Nah, singkat cerita, apa sih yang menjadi keresahan teman-teman advokat di PAI? Yaitu tadi, Bang, pasal 263, 266 KUHP dan 55 KUHP itu kami laporkan atas terduga terlapor, yaitu saya sebut namanya Ray Utami, kemudian Pablo Putra Benua, Christopher Angga Sastra, dan Rangga Ahadi Putra. Sesuai dengan laporan polisi nomor LP-B-341-7 Romawi -2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 21 Juli 2025. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa PAI melaporkan tindakan tersebut? Karena memang ada delik, Bang. Gitu. Apa ada perbuatan melawan hukum yang terjadi pada tanggal 5 Juni. Apa itu 5 Juni? Yaitu orang-orang terlapor ini, Bang, dia menghadap notaris kemudian memasukkan keterangan palsu, Bang. Catat ya. Jadi keterangan palsu dimasukkan ke dalam akta otentik atas nama Notaris Sahrawati SH.SE MKN. Yang mana keterangan palsu tersebut, yang itu sebelum kami membuat laporan, Bang, laporan tidak akan mungkin diterima. Apabila ketika kita diskusi dengan penyidik di SPKT Polda, itu kan ada ruang diskusi dan diskus. Kira-kira pasal mana yang bisa masuk sesuai dengan kronologis yang kami ceritakan. Di situ kami membawa bukti-bukti surat, ya kan, bahkan ada berita-berita yang sudah dilegalisir, juga akta kami bawa, akta awal pendirian dan akta perubahan pun kami bawa. Kami mempersoalkan satu, Bang, ini, yaitu akta ini dengan SK dan AHU yang baru itu tercatat pengacara Pablo, Ray Utami, kemudian Christopher, serta Rangga Ahadi Putra itu menjadi pengurus pusat atau pemilik organisasi advokat yang ditunjuk seolah-olah, Bang, di dalam keterangan akta ini jelas. Jadi orang-orang ini, Bang, jadi dia Pablo Putra Benua, ya, yang menghadap kepada notaris, kemudian mewakili Tuan Edi Utama, Tuan Rangga Ahadi Putra, Ray Utami, kemudian Christopher Angga Sastra, sarjana hukum, sarjana manajemen, sarjana hukum. Nah, apa yang menjadi persoalan kami? Mereka penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan. Jadi orang-orang yang termuat dalam akta ini dia menerangkan, Bang. Apa yang dia terangkan? Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 bertepat di Kota Bandung telah dilaksanakan musyawarah nasional luar biasa Perkumpulan Advokatan Indonesia, menghasilkan keputusan musyawarah dengan nomor putusan 001 Munaslup PAI /4/2025. Yang perubahan dalam akta ini, Bang, itu bisa dilakukan hanya dengan dua mekanisme, yaitu musyawarah nasional. Nah, dia menyimpangkan fakta. Fakta apa yang terjadi? Yaitu dia menyatakan bahwa seolah-olah telah terjadi munaslup di tanggal 23 April. Itu, Bang. Yang padahal sesungguhnya, Bang, tanggal 23 April itu adalah agenda kalender organisasi kami adalah ulang tahun organisasi, Bang. Dan pada kegiatan itu exposure-nya itu sangat jelas, terbuka, dapat diakses secara publik, yaitu agenda halal bil halal. Sekaligus ulang tahun, dan pada saat yang bersamaan Pablo Putra Benua, istrinya Ray Utami,
adiknya Christopher dan sahabatnya namanya Rangga Ahadiputra itu diangkat dan disumpah tanggal 22 April oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Disumpah di organisasi tanggal 21 April. Bagaimana mungkin penalaran yang sehat yang mana? Kok bisa orang yang baru 1 hari disumpah mengadakan munaslup, mengkudeta ketua umum? Iya, betul. Gitu, Bang. Nah, itulah yang jadi kegiatan keterangan palsu di dalam akta otentik itulah yang kami laporkan. Kebetulan saya bersama Ketua BPW Jakarta yang kebetulan beliau hadir di acara tersebut dengan BPW-BPW di seluruh Indonesia yang pada saat agenda ulang tahun. Gitu. Gimana Pak waktu itu ceritanya tuh? Jadi waktu itu terjadi di Bandung bahwa itu adalah undangan resmi dari BPP, itu adalah acara halal bihalal. Jadi semua yang hadir pun itu bisa dimintai keterangannya bahwa mereka juga menjadi saksi ya bahwa acara tersebut adalah acara halal bihalal. Bukan acara munaslup. Itu di daftar hadirnya juga ada ya Pak? Oh ada, jelas. Benar halal ya, bukan ya, munaslup ya Pak ya? Ya, kita semua sesuai fakta gitu. Dan itu memang benar halal bihalal. Dan itu bisa dibuktikan dengan banyak cara. Dengan absensi kehadiran, dengan foto, dengan exposure di media, dan lain-lain. Di backdropnya juga ada. Ada, jelas. Betul sekali. Dampak hukumnya itu sebenarnya gimana Pak kalau kasus ini? Dampak hukumnya yaitu termasuk jelas ke dalam ranah hukum ya, karena di dalam akte notaris itu disebutkan bahwa agenda tersebut yang bertepatan dengan ulang tahun PAI sendiri itu disebutkan di dalam akte notaris ya, disebutkan sebagai acara munaslup. Ya, sementara itu kan produk hukum sebenarnya, tidak bolehlah dibuat keterangan palsu, dimasukkan keterangan palsu dengan keterangan munaslup yang sebenarnya fiktif gitu kan. Karena memang tidak ada munaslup itu gitu Pak. Kalau bagi anggota sendiri gimana itu Pak? Anggota sendiri khususnya Jakarta kan yang sebagai jelas gini kegiatan. Ya. Alhamdulillahnya organisasi ini kan berisikan advokat. Jadi mereka bisa melihat fakta, menilai tentang informasi, tentang kebenaran kejadian tersebut. Dan ya memang semua satu suara, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kejadian di lapangan, fakta di lapangan bahwa itu adalah halal bihalal gitu. Jadi apabila ada oknum advokat dengan pemaksaan kehendak menjadikan itu di dalam akte, memasukkan itu di dalam akte notaris sebagai acara munaslup, oh itu jelas pelanggaran pidana itu. Jelas sekali Pak. Kalau secara nasional bagaimana Pak? Anggota terhadap jadi gini Pak, keadaan organisasi sekarang ini. Jadi memang gini Pak ya. Jadi sebelum jadi gini Pak, Mas Pablo ini kan sebetulnya dan istrinya Mbak Rey itu sebetulnya mendapatkan satu buah kehormatan Mbak. Jadi pengacara, kayaknya mungkin satu-satunya di Indonesia pengacara yang baru disumpah 2 hari kemudian menduduki posisi yang langsung cukup tinggi di organisasi kayaknya hanya mereka gitu kan. Cuman karena mereka tidak memandangnya dengan kacamata rahmat gitu kan, dengan kacamata kasih sayang, dengan kacamata berkah dan kacamata syukur, sehingga mungkin ambisinya menjadi tidak terkendali. Kenapa saya mau katakan ambisinya tidak terkendali? Karena jelas Mas, ini akta yang mereka rubah ini organisasi advokat, marwah advokat dirubah seolah-olah jadi CV dan PT, Mas. Jadi organisasi kami pertama dia simpangkan bahwa dimanapun organisasi, Mas, perkumpulan atau apapun, jadi forum tertingginya itu pasti kalau nggak rapat umum anggota atau musyawarah nasional, itu forum tertingginya perkumpulan, Mas. Artinya hajatan demokrasinya orang-orang itu ada di situ. Nah, sementara di dalam anggaran dasarnya dia, Mas, dia tulis bahwa keputusan kekuasaan tertinggi itu ada pada Dewan Pendiri. Nah, yang menariknya, Mas, di dalam akta ini mereka, si para terlapor ini mengangkat diri mereka sendiri jadi Dewan Pendiri. Bagaimana deh? Lucu ya. Jadi baru 2 hari dilantik, ya kan? Artinya sudah ada munaslup,
habis itu mengproklamirkan diri sendiri jadi dewan pendiri, sementara eksistensi advokat ini sudah ada gitu. Jadi ada kekonyolan dan ketololan gitu yang saya lihat gitu kan, dan kedunguan yang pastinya. Nah yang itu kita harus sikapi, Mas. Jadi bentuk pelaporan ini bukan karena kami benci kepada Mas Pablo dan Mbak Rey, tidak. Justru bentuk kasih sayang kami adalah bagaimana caranya memberikan peringatan hukum dan teguran hukum dalam bentuk pelaporan sebetulnya. Karena apa? Karena mungkin mereka hari ini kan menarasikan sesuatu yang betul-betul tidak berdasarkan fakta. Jadi seolah-olah organisasi kami acak adut, seolah-olah organisasi kami tidak dikenal sebelum ada kehadiran mereka dan lain sebagainya. Sementara dia lupa bahwa ini organisasi advokat, bukan dunia yang biasa mereka geluti, yaitu dunia entertainment gitu. Bahwa kerja-kerja kami dalam senyap gitu. Kami ini bagaikan bara dalam sekam, api dalam sekam gitu kan. Artinya apa? Dia tetap membakar, hanya nyala apinya tidak terlihat gitu kan. Bagaimana dia tetap bekerja? Ya artinya apa? Banyak masyarakat yang dibantu oleh advokatnya PAI. Kami melakukan kerja-kerja pendampingan di pengadilan dan lain sebagainya. Ya ribuan perkara sudah ditangani oleh anggota PAI. Puluhan ribu bahkan kalau misalkan kita hitung dari 2017. Gitu kan. Saya pribadi saja dari Posbakum dulu 2021-2022 kurang lebih 500 perkara penunjukan sudah saya tangani. Karena kayak kami di Posbakum dulu kan. Pro bono. Nah, belum lagi teman-teman pengacara-pengacara yang lain di Tasik, di Bandung, di Jawa Barat, eksistensinya di Lampung, Sumatera Selatan, di Papua bahkan ada, di Kalimantan Selatan. Dan yang perlu dicatat adalah walaupun PAI ini anggotanya belum besar, belum banyak, belum ribuan, tapi tidak sedikit orang-orang yang memang sudah berkecimpung dan berkiprah di PAI. Berkiprah di dunia hukum maksud saya. Ada pensiunan kombes, pensiunan brigjen, pensiunan hakim, pensiunan jaksa. Gitu kan, yang telah ketika mereka pensiun, mereka disumpah advokat, kemudian bergabung di organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia. Nah, yang menjadi menarik adalah terlapor ini sudah diberikan kepercayaan sebetulnya oleh organisasi, ya kan, untuk untuk memberikan eksistensinya, sudah diberikan ruang aktualisasi. Tapi kok kepercayaan itu dihianati dengan cara-cara yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh orang yang memiliki predikat sebagai advokat. Kenapa saya bisa nyatakan demikian? Karena ini adalah fakta yang tidak akan mungkin pernah bisa dia bantah. Di dalam akta otentik dia tulis tanggal 23 April ada munaslup. Sementara dia expose di media di mana-mana. Dia bahkan mintakan ucapan selamat kepada public figure tuh. Ya kan? Dia mintakan ucapan selamat atas terpilihnya Pablo Putra Benua sebagai sekjen di PAI. Tanggal 23 April. Nah, kemudian bagaimana mungkin dia bisa menggeser fakta 23 April yang halal bihalal itu menjadi acara munaslup gitu kan. Nah, inilah yang keresahan-keresahan itu yang pada akhirnya kami lakukan tindakan tegas dengan pelaporan, Bang. Selain tindakan tegas pelaporan, katanya sudah dipecat, Pak. Kalau pemecatan, alhamdulillah sudah, Bang. Jadi pemecatan itu sudah kami lakukan sejak tanggal 28 Juni. Jadi itu berapa lama setelah halal bihalal? Jadi setelah halal bihalal, jadi gini, Bang. Saya tarik sedikit ya. Jadi tanggal 22 Juni itu, ini sebenarnya ledakan awalnya itu dari BPW Jawa Tengah, Dr. Riki Ananta. Jadi ketua BPW Jawa Tengah itu dia mempertanyakan tentang, karena Mas Pablo itu dia banyak mengoreksi anggaran dasar awal, Bang. Anggaran dasar awal kami itu tidak relate dengan fakta di lapangan. Contoh gini, di anggaran dasar awal misalnya penyebutan nama Badan Pimpinan Cabang itu di kami menggunakannya BPC. Realnya. Tapi di anggaran dasar 2017 tertulis BPK, Bang. Badan Pimpinan Kota.
Artinya hal-hal yang seperti itulah dia koreksi. Ini banyak yang kurang pas. Jadi nih. nomenklaturnya diubah. Nomenklaturnya nih. Nah, dia diskusikan kepada ketua umum. Menurut versi ketum, kata dia, ketum kami menyatakan bahwa anggaran dasar dapat diubah hanya melalui forum Munas atau Munaslup kalau belum waktunya 5 tahun. Nah, akhirnya diserahkan itu akta kepada Mas Pablo. Kemudian Mas Pablo untuk merancang, coba mengusulkan nanti, Bang, biasanya dalam agenda itu mengusulkan Munas atau Munaslup, untuk perubahan anggaran dasar yang diusulkan nanti dari BPP, kemudian kita agendakan itu di Munaslup. Sebagai titik koma catatannya itu nanti kita bahas di agenda itu. Nah, saya juga nggak paham ujuk-ujuk di internal organisasi, Bang, ya. Tahu-tahu itu mau diadakan Munaslup tanggal 29 Juni. Itu ada semua, Bang, selebarannya ada resmi. Itu si Rangga yang kita laporkan juga memberikan surat undangan mau rencana Munaslup tanggal 29. Itu berdasarkan Badan Perusahaan Harian apa SCOC gimana itu undangannya? Itu dari BPP. Dari BP kemarin tuh. Belum ditunjuk steering committee kan nanti di sana belum, Bang. Jadi itu baru di sana. Kemudian di WA group ya, Bang, ya. Di WA group di seluruh Indonesia dimasukin tuh kabar. Kemudian kayaknya mungkin untuk dapat exposure-nya dimunculkanlah nama Ray Utami itu sebagai ketua umum yang akan nanti dipilih di tanggal 29 kampanye Juni. terselubung. Ya artinya apa ya, kalau saya bilang sih mungkin cek ombak ya. Cek ombak. Mau lihat reaksinya teman-teman PAI di seluruh Indonesia. Ternyata kan penolakan luar biasa, nggak ada yang setuju, Bang. Nggak ada yang setuju kecuali yang mungkin yang baru-baru ya, yang nggak ini gitu. Cuman kalau bagi saya yang bener real praktisi hukum, saya pikir saya protes keras pada saat itu. Saya bilang, apa nggak ada orang pintar lain di PAI gitu maksud saya. Bahkan saya ingin tanya betul-betul kalau dia pengen jadi anggota. Pada saat itu saya cuma mau nanya aja, bisa bikin surat kuasa tertulis nggak? Saya mau lihat, nonton, disaksikan sama teman-teman gitu maksudnya. Betul. Artinya belum lagi saya ingin ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sekali lah gitu dalam hukum acara gitu. Ya artinya kan Anda sebagai ketua umum kan mewakili wajah Perkumpulan Advokat Indonesia. Betul. Di situ ada doktor, ada purnawirawan, ada mantan hakim, ada mantan jaksa gitu. Berarti kan Anda nih harus orang yang minimal gitu ya. Betul. Hal-hal yang mendasar tahu lah gitu kan. Artinya bicara kualitas ya. Saya murni nggak ada tanpa saya sama Mbak Rey nggak punya masalah pribadi. Tapi saya berbicara tentang organisasi murni itu saja. Nah, hal-hal yang mendasar itu yang menjadi ledakan, kemudian ada pro kontra, cuman ledakan pro kontra itu masuk ke pribadi-pribadi gitu. Ya sudah, karena forumnya mau terjadi, ya sudah kita hajar aja nanti pas di Munaslup. Kita tolak rame-rame gitulah kurang lebihnya. Skenario-nya ya. Ya. Nah, cuman Bang, ini meledak sebelum terjadi Munaslup. Apa yang bikin meledaknya itu? Ya ini masalahnya, Bang. Jadi kan harusnya, Bang, izin. Jadi kan seharusnya Munaslup itu kan Munaslup dulu, hasilnya ini. Betul. Kan gitu, Bang, ya. Hasilnya ini nih. Apa nih hasil dari Munaslup? Kepengurusan, perubahan anggaran dasar. Baru ini, Bang. Gitu. Kalau ini enggak, Bang. Ini duluan muncul baru Munaslup. Jadi meledak itu dari Ketua Jawa Tengah, kemudian bergeser isunya bahwa Ketua Umum PAI menjual organisasi advokat ini kepada terlapor. Muncul itu ya, isu itu bahwa ini dijual akhirnya atas desakan daripada teman-teman BPW seluruh Indonesia kepada ketum. Ketum kan bingung untuk untuk mengklarifikasinya. Ya sudah, kita rapimnas saja. Nah, akhirnya rapimnas tanggal 28 Juni. Karena kami sudah pegang usulan anggaran dasar yang dibikin sama Mas Pablo. Kemudian kami juga ada anggaran dasar awal. Nah, rapimnas kami temanya itu adalah menyikapi SKAHU yang terbit. Nah, yang ini. Nah, setelah itu SKAHU itu terbit, kemudian kami sikapi, kemudian kita rapimnas langsung kita Munaslup di tanggal 28. Nah, salah satu agendanya adalah pemberhentian. Nah, ini dia. Pemberhentian surat keputusan Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, pemberhentian jabatan sekretaris, wakil sekretaris, bendahara umum dan bendahara umum atas nama Pablo Putra diberhentikan
dengan tidak hormat, yaitu Pablo Putra Benua, Rangga Hadi Putra, dan Ray Utami selaku bendahara umum. Jadi sudah kami berhentikan sejak tanggal 28. Yang menandatangani siapa? Yang menandatangani formatur terpilih. Formatur terpilih. Iya, karena kan kami berhentikan dulu setelah anggaran dasar dirubah, karena kami yakin anggaran dasar sudah diinikan, maka konsideran daripada Munaslup kemarin itu perubahan anggaran dasar. Yang di anggaran dasar itu kami menghapus satu poin yang paling urgensi, yaitu apa? Yaitu kekuasaan tertinggi ada pada Munas dan Musyawarah Nasional. Jadi kan kalau di aktanya beliau kan kekuasaan tertinggi itu ada pada badan pendiri. Makanya saya bilang tadi ini organisasi kami mau dibikin CV sama beliau. Nah, itu kami rubah, kekuasaan tertinggi ada pada Munas. Agenda Munas. Kemudian sebagai formaturnya pada saat itu mid formaturnya ada Ketua Jawa Tengah, kemudian Ketua Ketum Sultan Junaidi, kemudian saya sendiri sebagai mid formatur, dan formatur terpilihnya saya dengan Pak Ketum gitu. Kemarin itu di tanggal 28 Juni. Nah, setelah kami merampungkan segala struktural sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar, makanya ini banyak banget Bang nih. Kalau mau dibuka daftar hadir, foto-foto, semua ada, semua lengkap di sini Bang. Jadi kami nggak bawa omon-omon seperti yang seberang sana lah gitu. Jadi setelah itu terjadi, kami Bang, apalagi langkah hukum yang kami lakukan, karena kan ini secara eksistensi kan ini yang berdiri Bang ya. Secara eksistensi dia yang berdiri nih, ini yang legal. Maka kami udah adakan dulu lagi Munaslup, karena dia dasarnya Munaslup tanggal 24 April yang nggak ada Bang, yang fiktif. Kami bikin Munaslup yang beneran real gitu. Nah kemudian kami melakukan keberatan Bang. Apa itu keberatannya nih dia Bang? Lengkap Bang, dari Dirjen AHU kami menyurat sampai 3 kali Bang. Ini keberatan atas terbitnya SK AHU. Nah kami layangkan juga keberatan di sana sebagai formatur terpilih kemarin. Kami melayangkan keberatan di sana. Nah setelah kami layangkan keberatan, alhamdulillah diaturkan jadwal oleh Dirjen AHU. Karena masih batas masa sanggah Bang, 30 hari terbit. Nah itu di apa namanya, dijamu kami di sana, kami sampaikan keluhan-keluhan tersebut. Akhirnya kami coba daftarkan hasil Munaslup kami tanggal 28 Juni. Kemudian terbitlah SKAHU yang baru tanggal 17 Juli 2025. Gitu. Jadi membatalkan membatalkan AHU yang ini. Jadi AHU-nya yang punya mereka itu sudah tidak berlaku gitu Bang. Berarti udah diblokir ya? Pemblokiran gini Bang, kalau diblokir gini, kemudian juga setelah itu terjadi Bang, kami juga meminta permohonan pemblokiran organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia. Karena khawatir bahwa kami aja yang lagi tidur nyenyak tahu-tahu AHU berubah Bang. Ya kan? Iya betul. Nah, takut kan di Dirjen AHU kan semuanya serba sistem online Bang. Betul. Jadi setelah kami melakukan Munaslup, kemudian kami daftarkan di notaris yang kami tunjuk. Setelah itu kami dengan sengaja, dengan sadar melakukan permohonan pemblokiran terhadap AHU kami, terhadap organisasi kami Bang. Dalam artian agar organisasi kami itu dalam kondisi terblokir, tidak bisa diajukan permohonan perubahan. Tujuannya seperti itu. Jadi itu kami blokir, kami ajukan permohonan pemblokiran agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu Bang. Jadi kami ingin nyatakan secara resmi hari ini bahwa PAI yang resmi, yang diakui oleh negara Republik Indonesia dan Kementerian Hukum adalah PAI berlogo burung ini. Ini yang resmi ya. Jadi kalau yang burung kering itu ilegal. Nah itu dulu saya sampaikan satu. Kemudian yang kedua Bang, nah ini saya ingin juga sampaikan di forum yang sangat luar biasa ini Bang. Nah ini salah satunya adalah, jadi kami nggak omon-omon. Setiap kami ngomong kami tunjukin berkas. Setiap ngomong tunjukin berkas. Kenapa kami bilang legal? Yang bilang legal PAI berlogo burung ini bukan kami.
tapi kami sudah memiliki sertifikat merek atas logo dan nama Perkumpulan Advokaten Indonesia yang ini masih berlaku dari 2017 sampai 2027. Jadi, sekaligus di kesempatan hari ini saya pun ingin menghimbau kepada Pablo Putra Benua dan istrinya Rey Utami yang hari ini masih merasa menjadi ketua umum, berarti 25 Juni sampai 17 Juli itu berapa hari? Berarti kurang lebih 22 hari. 22 hari. Ya, nggak apa-apa kan. Alhamdulillah Anda senang kan jadi ketum 22 hari ya di perkumpulan kami. Ya, diakui secara negara 22 hari menjadi ketua umum. Cuman hari ini Anda sudah tidak jadi ketua umum karena kami yang paling sah hari ini satu. Kemudian yang kedua kami menghimbau kepada Anda, ya, Pablo Putra Benua dan istrinya beserta jajarannya. Tolong jangan bawa-bawa nama PAI apalagi pakai logo burung kering. Karena kami punya hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi sah. Gitu. Jadi mohon Anda jangan bawa-bawa lagi nama Perkumpulan Advokaten Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada Anda sekarang ini sibuk ngobrolin pribadinya ketua umum, kamu bilang codet lah, kamu bilang ngomongin apa ini dan itu, bilang katanya nipu anggota dan lain sebagainya. Saya cuma ingin mengingatkan satu saja. Ada satu asas hukum, actori incumbit inus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Ya. Poin utamanya, kalau memang ada anggota yang dirugikan, ya kan, apalagi ada yang ditipu, silakan buat laporan ke polisian. Kalau ada, kata Anda, ya, anggota yang katanya dilecehkan, buat laporan ke polisian. Ya. Jadi Anda ini jangan membawa narasi katanya. Kalau katanya repot, Bos. Anda kan katanya pengacara, ya. Jadi berbicaralah berdasarkan fakta. Kalau memang ketum kami ada kesalahan yang itu bersinggungan dengan hukum, laporkan. Jadi jangan bangun narasi, apalagi Anda bayar-bayar buzzer tuh. Buzzernya serius, Pak. Jadi buzzer yang artinya tuh yang rada lenggok-lenggok gitu, yang yang ngomongnya gemulai-gemulai, membicarakan tentang pribadi ketua umum. Nah, itu sebetulnya bukanlah diskursus yang diharapkan bagi seorang penegak hukum sebagai predikat pengacara. Seperti itu. Pak Dwi, kalau melihat kondisi yang terjadi di organisasi, bagaimana kondisi anggota di Jakarta? Kondisi anggota di Jakarta sejauh ini masih solid dengan kepemimpinan Bapak Sultan Junaidi, ketua umum kita terdahulu, yang sampai saat ini masih kita percaya sebagai ketua umum gitu. Ya. Jadi segala bujuk rayu, segala macam intervensi yang dilakukan melalui broadcast message, melalui WAG dan lain-lain, maupun secara japri ke WA anggota, bahwa ada intervensi, bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran ulang dengan logo PAI mereka, itu akan diberhentikan secara tidak hormat, bahkan akan diancam akan dibekukan basnya, berita acara sumpahnya atau basnya. Nah, itu akhirnya menimbulkan perlawanan secara otomatis, secara intelektual mereka berpikir, wah ini sudah tidak benar. Betul. Ya, akhirnya secara naluri tanpa dikomandoi mereka semua sepakat bahwa kita harus lawan ketidakadilan ini, bahwa ini sudah sangat luar biasa lah. Jadi kalau Pak Yusuf sendiri menyatakan kepada anggota, gimana sekarang ini, Pak? Perlawanan atau satu komando atau bagaimana? Ya, kita mengikuti langkah BPP. Jadi langkah pelaporan ke pihak berwajib ini bukan langkah terakhir, karena langkah-langkah organisasi maupun mediasi internal sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Jadi kita satu komando dengan BPP, kita laporkan segala bentuk yang diduga atau dugaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Sekjen, terutama pasal yang disangkakan yaitu pasal 263 dan 266 KUHP, di
di mana ada memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Jadi kita sepakat satu suara mewakili BPP kemarin hadir juga di Barreskrim Polri. Kalau pesan moralnya sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya pesan moral sederhana, Pak. Kami hari ini berusaha, saya ingin meminjam kalimat karena dulu saya di HMI itu di Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, saya sedikit kutip deh. Nasiril haqqi bil haq. Jadi tegakkan kebenaran dengan cara yang benar. Nah, dengan cara yang benar menurut kami berdasarkan konstitusi itu ya ketika hak hukum kami dilanggar ya kami melakukan langkah hukum pelaporan ke Barreskrim. Nah, saya juga pada kesempatan ini ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman terutama yang pernah disumpah di Perkumpulan Advokat Indonesia. Saya ingin menyadarkan teman-teman bahwa tiada manusia yang bisa lepas dari kesalahan. Itu inti pertama. Terus adapun persoalan-persoalan pribadi, mohon jangan dibawa kepada ranah organisasi. Nah, ingat ketika kalian disumpah, kalian sudah memiliki predikat, yaitu apa? Menjalankan satu kemuliaan profesi. Kalian menjadi orang-orang dan benteng terakhir keadilan. Coba kalian ingat, ketika klien kalian dizolimi, ketika klien kalian menghadapi persoalan hukum, maka harapan terakhirnya itu ada pada pundak kalian. Artinya apa? Artinya kerjaan kita itu kerjaan yang betul-betul serius. Gitu. Karena apa? Karena kita ini adalah pelaku moral. Satu. Kemudian yang kedua, kita budaya timur itu budaya kita budaya timur. Jadi kita tidak terbiasa menggibah dan menggunjing pribadi-pribadi. Tapi pada akhirnya saya selaku Sekjen BPP pun terbetik gitu kan, ingin mengomentari sedikit gitu. Tadinya saya tidak ingin komentari, cuman artinya apa? Diam terhadap tindakan jahat adalah menyetujui perbuatan jahat itu. Maka mau nggak mau gerakan moral lanjutannya adalah kami memberikan hak jawab. Alhamdulillah disediakan sama Bang Yoyo tempat untuk kami bisa speak up, ngobrol apa adanya, bahwa please Mas Pablo, saya ingatkan kembali, Anda dengan saya berkawan ya. Tapi saya mohon dengan Anda, hentikanlah semua narasi-narasi tentang pribadi-pribadi itu gitu. Saya kalau mau korek-korek, alhamdulillah ini ada satu file di sini yang insya Allah ini udah jadi daftar dosa sampean gitu di saya. Cuman saya nggak mau buka di forum ini gitu. Alhamdulillah saya udah nemuin kok, banyak kok. Yang aneh-aneh pada diri sampean banyak kok gitu. Dari mulai tanggal lahir, tahun lahir, ya kan? Dari mulai penggunaan perubahan nama dan lain sebagainya gitu. Kami banyak pegang Mas gitu. Artinya apa? Kalau kami mau mendistribusikan pesan-pesan pribadi itu bisa saja gitu, tapi kan kami tidak ambil langkah-langkah itu. Karena kami bukan artis, Mas. Kami penegak hukum, kami pengacara gitu. Jadi Mas Pablo, memang habitat Anda di sana. Anda memang senang hajar pribadi orang, korek-korek, distribusikan, yaitu memang udah menjadi kegiatan kerjaan Anda ya, dengan media sosial yang Anda punya. Tapi saya mohon gitu, di sini banyak sekali pengacara-pengacara yang mereka masih punya hati yang tulus untuk memperjuangkan orang-orang susah. Kami nggak biasa tuh gibah-gibahin orang gitu. Nah, 2 bulan terakhir, Bang Yoyo, diskusi yang biasanya di grup itu diskusi hukum, ya kan, ini ada RUU KUHP, kegelisahan terhadap teman-teman dan lain sebagainya. Akhirnya hari ini bergeser obrolan di grup WA grup itu jadi ngobrolin tentang Ketua Umum dan Pablo Benua secara pribadi. Gitu. Artinya ada pergeseran nilai gitu di organisasi. Kalau orang bilang nggak mutu ya. Jadi nggak mutu banget Bang. Akhirnya gerakan langkah hukum ini kenapa kami harus ambil? Kemudian kami bersikap sudah teman-teman PAI, kalian semua nonton saja. Kalau memang dibutuhkan menjadi saksi berarti seluruh anggota PAI alhamdulillah Bang hari ini terdata di kami 340 Bang. Nah terakhir 420 sekian kalau nggak salah ya. 400-an kalau nggak salah.
Nah, itu memang ada sebagian besar, sebagian tidak banyak, kemungkinan ada 20% itu ada di kubunya Pihak lain ya. pihaknya Mas Pablo dan Hmm. Mbak Rey. Hmm. Tapi kan saya yakin lah gitu, karena saya tahu persis yang dia narasikan itu adalah pribadi. Nah, kita nggak bicara tentang dokumen, kita nggak bahas tentang anggaran dasar, gitu kan. Karena belum tentu juga, Bang, yang dia pengacara nih, sarjana hukum, dia ngerti tentang hukum acara, dia paham tentang mekanisme organisasi. Kalau memang dia bukan basicnya organisasi, Bang. Belum tentu pengacara Beda ngerti. memang. Bener, Bang, serius. Kalau saya kebetulan saya di HMI dulu. Betul. Jadi kami tertib banget tuh terhadap organisasi. Jadi kami ngerti gitu mekanisme dan alurnya organisasi. Jadi belum tentu pengacara PAI juga paham terhadap organisasi gitu. Nah, jadi yang ada di seberang sana, saya menganggap itu adalah rekan-rekan yang belum paham tentang mekanisme organisasi. Jadi ini juga, Bang, sekalian undangan terbuka kepada pihak yang sebelah sana, kalau memang mau diskusi, mau ngobrol tentang duduk persoalan tanpa bicara pribadi ya, dalam tanda petik nih. Kalau mau ngobrol tentang mekanisme anggaran dasar, ayo saya siap duduk kapanpun. Tapi kalau ngobrolinnya, bener nggak Pablo uangnya udah 500 juta katanya ke Ketum Junaidi, atau bener nggak si Codet ini, itu saya nggak oke lah. Bukan kelasnya ya. Bukan kelas saya gitu. Kalau Anda mau bahas tentang RUKUHP yang baru, malah mau ngobrol sama kami, oke, ayo silakan. Gitu. Biarkanlah Mas Pablo dengan Mbak Rey dengan kegiatannya mengundang dengan obrolan-obrolan seksnya ya. Ya kan, dengan bintang tamunya yang punya pengalaman seks kemudian diwawancarai. Ya biarkanlah ketum kalian dengan aktivitas itu. Gitu kan. Ya kalau memang kalian masih merasa nyaman dengan itu, ya silahkan aja gitu. Itu Tapi kan memang benar itu kekeluargaan semua atau gimana sih? Keluarga semua, Bang. Jadi PAI kemarin sempat diakuisisi menjadi CV. Jadi private ya. Jadi private, Bang. Nah, serius, Bang. Sekarang gini, Bang. Kalau kekuasaan tertinggi ada di badan pendiri, kita mau ngadain musyawarah juga, terus kalau kata Dewan Pendiri nggak oke nih, ganti lagi, rubah lagi, orang kekuasaan ada di Dewan Pendiri. Iya, betul. Percuma. Betul. Hilang organisasi ini gitu. Jadi nggak ada nilainya gitu. Tapi kalau di anggaran dasar kami yang baru, ya kan, yang terbit 2017, ayo kita bedah di sini. Di sini menyediakan tempat para pendekar hukum berargumentasi terhadap organisasinya. Karena kekuasaan tertinggi itu adalah Munas. Jelas di situ. Di kami, di anggaran dasar yang terbaru, tanggal 17 Juli 2025, teman-teman bisa lihat nanti bahwa keputusan tertinggi ada pada forum Munas. Jadi kalian yang punya pola pikir, yang ingin bertarung gagasan, ya duduknya di tempat sini. Kalau kalian ingin exposure terhadap artis-artis, ya mungkin di sebelah sana boleh lah. Gitu. Ada tambahan, Pak Dwi? Sudah cukup, saya rasa sudah jelas yang disampaikan oleh sekjen kita ini. Demikianlah obrolan kita dengan pengurus pusat Perkumpulan Advokat Indonesia. Siap. Terima kasih telah hadir dan memberikan keterangan yang jelas dan gamblang terkait dengan kondisi organisasi. Siap.